Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan lagi dari saudara kita, Jerian Firizi. Ki, kenapa ada orang yang niatnya cuma ingin main-main tapi amalannya kok manjur? Nah, saya yang niat sudah lurus kok belum ada hasilnya. Bahkan saya juga sedang mengamalkan beberapa keilmuan. Nah, sebelum saya membahasakan hal ini, saya meminta tolong kepada saudaraku semuanya agar berkenan untuk menekan tombol subscribe serta aktifkan notifikasi lonceng yang ada di bagian samping. Karena insya Allah akan ada video yang bermanfaat lainnya. Saudara kita ini berkomentar karena saya pernah membahas bahwasanya ada beberapa testimoni dari beberapa klien saya yang mana ternyata banyak yang berhasil. Loh, Ki, mengapa ketika mereka banyak yang berhasil saya kok tidak bisa? Yang pertama, orang yang melakukan amalan dari saya, tata laku dari saya dan berhasil, itu rata-rata mereka itu menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Jadi, saya berikan contoh. Begini, dahulu itu banyak klien saya yang mohon maaf sudah mendatangi begitu banyak pakar spiritual yang ada di Nusantara. Apakah Mbah ini, Ki ini, dan lainnya. Kemudian datang ke tempat saya. Ketika datang ke tempat saya jelaskan bahwasanya benda spiritual ini hanyalah wasilah, bukan yang menentukan. Karena yang menentukan hajat, keinginan Anda hanya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, agar keilmuan ini bisa berjalan dengan maksimal, maka hatinya harus sumeleh, harus bisa benar-benar pasrah dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya harus husnuzon. Tidak boleh ada sifat iri, hasud, dengki, dan lainnya. Dan ketika diri Anda belum bisa menjalankan hal ini, saya jamin Anda mendatangi ribuan paranormal yang ada di Indonesia, hajat Anda tidak akan terkabul. Karena saya sering sekali memarahi klien saya yang saya beritahukan itu masih membandel. Sudah saya bilang bahwasanya dalam keilmuan kejawen, ketenangan batin itu perlu. Tanda-tanda bahwasanya ketenangan batin sudah muncul bagaimana? Yang pertama, hatinya itu merasa senang, merasa damai. Dan ketika hati sudah merasa senang, merasa damai, tidak akan ngedumel, marah-marah, dan lainnya. Dan tidak akan ada nelpon saya, Loki, kok belum berhasil begini-begini? Lah, orang yang macam ini biasanya ketenangan batinnya belum tercapai. Meskipun mereka beralasan apapun, ketenangan saya sudah tercapai gini-gini. Ketika Anda menelpon saya, kemudian ngedumel, ngomel-ngomel, begini-begini, hal tersebut pertanda bahwasanya ketenangan batinnya belum tercapai. Karena ketika ketenangan batin sudah tercapai, maka keyakinan akan muncul dengan maksimal. Dan ketika keyakinan muncul dengan maksimal, maka mereka akan berpikir dengan logis, berpikir dengan pandai. Dan ketika orang tidak bisa berpikir dengan logis, tidak bisa berpikir dengan pandai, berarti ketenangan batinnya masih bermasalah. Lalu apa Kang yang dilakukan agar ketenangan batinnya bisa terjalin dengan maksimal? Caranya, ketenangan batin ini memang harus dilatih. Cara melatihnya yaitu ketika akan tidur sediakan air putih. Kemudian tangan kanan taruh dada sebelah kiri, baca ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Baca doa tersebut sebanyak 3 kali, kemudian silahkan tiupkan di gelas yang sudah ada airnya. Setelah itu, pejamkan mata, meminta sama Gusti Allah, ya Allah, tenangkanlah hatiku ini, ya Allah. Luluh ketika hatiku sudah tenang, kabulkanlah hajatku. Sambil membaca hajatnya. Setelah itu airnya diminum. Lakukan hal tersebut setiap harinya. Jika Anda ingin yang lebih tokcer, saya bisa membuatkan botol asma khusus. Botol asma
yang tujuannya untuk ketenangan batin. Dan mohon maaf untuk botol asma ini karena saya melakukan beberapa lelaku ritual yang memang harus ada mahar yang ditebusnya. Dan untuk mahar tersebut mohon maaf nanti akan saya jelaskan melalui chat bagi Anda yang serius ingin sukses. Kalau hanya ingin sekedar tanya-tanya saja, hanya tanya mengenai masalah kebimbangan dan lainnya, itu tidak akan memberikan jalan keluar. Jadi silahkan bertanya yang serius, bagaimana caranya hati saya agar bisa manunggal sama Gusti Allah. Hal tersebut pasti akan saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam hal ini ada beberapa ucapan ataupun tindakan saya yang kurang berkenan bagi saudaraku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam.